Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita semuanya masih diberi kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita ngobrol santai tapi bermanfaat. Di sini berikan kesempatan. Oke guys, berbicara tentang metode UMI. Apa sih metode UMI? Metode UMI adalah suatu metode yang ditujukan untuk memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran. Metode UMI ini mempunyai 3 prinsip, yaitu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Ya, berbicara tentang metode UMI ini pun kita akan membahas tentang 7 tahapan. 7 tahapan yang akan dilewati supaya kita mempelajari, menguasai, dan mampu mengajarkan metode UMI ini. Oke, 7 tahap dasar dalam mempelajari metode UMI. Yang pertama adalah tahap bacaan Al-Quran. Program ini dimaksudkan untuk penyetandaran kualitas bacaan Al-Quran, guru maupun calon guru. Jadi ada penyetandaran. Ya, yang pertama kita pelajari dulu nih sendiri. Kita mempelajari tajwidnya, tahsinnya sendiri. Nanti ada tes tahsih namanya. Kita akan tes dan di situ kita akan distandarkan. Apakah kita layak untuk masuk ke tahap selanjutnya dalam pembelajaran metode UMI ini, supaya kita menjadi guru-guru hebat dan guru-guru yang mampu menerangkan menjelaskan tentang isi dari metode UMI ini, supaya menjadi guru yang mampu mencetak anak-anak yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, yang selanjutnya, apabila kita sudah mempelajari tahsih, melewati program tahsih ini, yang selanjutnya adalah tahsin. Program ini dilakukan dalam rangka membina bacaan dan sikap para guru. Nah, tahsin biasanya pengertian tahsin ini kalau secara bahasa adalah membaguskan, tetapi di sini dimaksudkan adalah program yang ditujukan untuk membina bacaannya dan sikap para guru, calon guru dari metode UMI ini. Dan supaya mereka mempunyai bacaan yang tartil. Mereka yang telah lulus tahsin dan tahsih berhak mengikuti sertifikasi guru Al-Quran metode UMI. Nah, apabila kita sudah melewati proses program yang 2 ini, tahsih dan tahsin, maka kita dibolehkan untuk mengikuti sertifikasi guru UMI atau guru Al-Quran. Program ini dilaksanakan, sertifikasi ini dilaksanakan selama 3 hari dalam rangka penyampaian metodologi bagaimana mengajarkan Al-Quran metode UMI, mengatur dan mengelola pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI. Jadi kita akan mempelajari bagaimana mengajarkan Al-Quran dengan metode UMI dan mengatur serta mengelola pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI. Bagi guru yang lulus dalam sertifikasi guru Al-Quran ini akan mendapatkan syahadah atau sertifikat sebagai pengajar Al-Quran metode UMI. Apabila kita sudah melewati sertifikasi ini tadi, bagaimana mengajarkan Al-Quran dengan metode UMI dan mengatur dan mengelola pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI, maka kita akan mendapatkan syahadah dan sertifikat sebagai pengajar Al-Quran metode UMI. Oke, selanjutnya ada coaching. Coaching ini merupakan program pendampingan dan pembinaan kualitas penyelenggaraan pengajaran Al-Quran di sekolah atau di lembaga-lembaga yang lain yang menerapkan sistem UMI, sehingga bisa merealisasikan target pencapaian penjaminan mutu bagi siswa. Jadi di sini adalah lebih ke pendampingan atau pembinaan kualitas penyelenggaraan pengajar.
Jadi di sini kita sudah mempunyai kemampuan membaca, kemampuan menerapkan dan mengajar. Di sini akan dibentuk pembinaan kualitas penyelenggaraannya di coaching ini, ya, supaya tidak cuman pengajarnya, tapi lembaganya pun sudah sinkron, sudah mempunyai metode yang akan sinkron sehingga anak-anak dan gurunya dan lembaganya pun klop, ya, bisa mencetak generasi yang insya Allah akan diharapkan. Oke, selanjutnya setelah coaching itu ada supervisi atau pemastian dan penjagaan mutu sistem UMI diterapkan di lembaga. Ini adalah merupakan program penilaian dan monitoring kualitas penyelenggaraan pengajaran Al-Quran di sekolah dan lembaga-lembaga yang menerapkan sistem UMI yang bertujuan memberikan akreditasi bagi lembaga tersebut. Jadi ini penilaian dan monitoring, ya. Setelah kita ada pembinaan, ada pembinaan kualitas penyelenggaraannya di lembaga. Nah, habis itu kita ada penilaian dan monitoringnya supaya yang bertujuan untuk memberikan akreditasi, ya, bagi lembaga tersebut. Nah, di sini kegiatan evaluasinya meliputi jumlah guru yang bersertifikat. Nah, jadi semisal ada suatu lembaga, nah di sini kita lihat ada berapa jumlah guru yang bersertifikat. Yang selanjutnya implementasi proses belajar mengajar di kelas. Ya, penerapannya bagaimana dalam proses belajar mengajar, kita evaluasi. Terus standar hasil belajar siswa. Jadi ada standar, ada hasilnya, apakah sudah berstandar apa belum. Nah, kita evaluasi. Yang selanjutnya jumlah hari efektif Al-Quran. Jadi di sekolah ada berapa jumlah hari yang efektif untuk pembelajaran metode UMI ini. Dan selanjutnya rasio guru dan siswa. Terus manajemen dan administrasi pengajaran. Ini juga penting. Pelaksanaan pembinaan guru dan pengevaluasi kualitas pembelajarannya. Jadi di sini dari mulai gurunya, muridnya, dan cara administrasi pengajarannya kita evaluasi semuanya supaya tadi, ya, dalam pengajaran Al-Quran mampu mencetak generasi yang Qurani dan pastinya dengan 3 prinsip tadi, mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Oke. Nah, yang selanjutnya apabila kita sudah melakukan supervisi, maka kita akan munakosah, kontrol eksternal kualitas atau evaluasi hasil akhir oleh UMI Foundation. Nah, di sini merupakan program penilaian kemampuan siswa di akhir dari awal sampai akhir supaya untuk menentukan kelulusan. Bahan yang akan diujikan yaitu Fasahah dan tartil Al-Quran juz 1 sampai 30. Jadi 30 juz, ya. Yang kedua membaca gharib dan komentarnya. Oke, itu yang harus dipelajari. Yang pertama fasihat, ya, dan tartil. Yang kedua membaca gharib dan komentarnya. Ketiga teori ilmu tajwid dan menguraikan hukum-hukum bacaan, hafalan dari surat Al-A'la sampai surat An-Nas. Jadi juz 30. Munakosah meliputi tartil bacaan Al-Quran dan tahfiz. Nah, di sini munakosah ini meliputi tartil baca Al-Qurannya dan tahfiz, menghafal Al-Quran baik juz 30, 29, 28, 27 dan selanjutnya ataupun dari depan 1 sampai 5, ya. Nah, untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah kita munakosah maka ada khotaman dan imtihanan. Acara yang bertujuan uji publik sebagai bentuk akuntabilitas dan rasa syukur. Nah, kita sudah melakukan proses-proses yang 6 tadi, ya, dari mulai pembelajaran sampai mulai penerapannya, monitoring dan evaluasi, ya, munakosah. Yang selanjutnya kita bersyukur akan proses yang kita lakukan selama itu, ya. Maka ada yang namanya khotaman dan imtihanan. Dikemas elegan, sederhana dan melibatkan seluruh stakeholder sekaligus merupakan laporan secara langsung dan nyata kualitas hasil pembelajaran Al-Quran kepada orang tua, wali, santri atau masyarakat. Acara meliputi, nah di sini acaranya dalam acara khotaman dan imtihanan ini biasanya ada acara demo kemampuan membaca dan hafalan Al-Quran. Jadi ditunjukkan nih, kita tampilkan kemampuan membaca dan hafalan Al-Quran anak-anak, ya. Yang kedua uji publik kemampuan membaca.
hafalan, bacaan gharib dan tajwid dasar. Di sini jadi kita dilatih untuk melatih mental dalam kemampuan membaca, terus hafalan, bacaan gharib dan tajwidnya yang dasar ya. Yang ketiga, uji dari tenaga ahli Al-Quran dari tim UMI dengan lingkup materi tertentu. Nah, yang terakhir ada uji dari tenaga ahli Al-Quran dari tim UMI. Jadi dari UMI sekitar biasanya, dari ya yang lebih ahli dalam pembelajaran metode UMI ini, supaya yang tadi mencetak generasi Qurani dengan metode belajar dengan prinsip mudah, menyenangkan dan menyentuh hati. Itu tentang gambaran metode UMI ini. Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya juga, bahwasannya metode UMI ini adalah metode yang digunakan untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Quran, supaya kita mampu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Karena hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ini adalah fardu ain. Tetapi kalau kita mempelajari teori dari ilmu Al-Qur'annya, kalau tajwid ya bisa disebut tajwid, tahsin, itu adalah fardu kifayah. Oke. Jadi secara tidak langsung apabila kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, maka kita dianjurkan juga untuk mempelajari ilmu Al-Qur'annya atau tajwid, bisa juga disebut tahsin, dengan salah satunya dengan metode UMI ya. Kalau semisal ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, dan subscribe.